Sama Pak, karena wajah Anda juga tidak tampak di sini. Jadi saya harus pastikan dulu benar nggak keterangannya. Karena Oh, banyak yang ngaku-ngaku begitu. itu, yang ustadz-ustadz mengaku mereka dari Kristen, tapi keterangan semua mereka berbohong. Si siapa itu? Itu di YouTube itu mereka seperti itu. Siapa itu yang ngaku-ngaku tamatan apa namanya? Vatikan. Vatikan. Itu loh, S3 Vatikan. Yo. Ustadz Bangun Samudra, Pak. Ya, Bangun Samudra. Berarti 12 murid ini 12 rasul ini apakah saya sebut lagi atau bagaimana ini, Pak? Tidak Ya, usah, kira-kira tadi berapa Bapak nggak lama? bisa. Sekarang sudah lihat di Google, Ya. tadi Anda sebut. Oh, nggak saya bisa. pakai HP. Sekarang Bagaimana saya bisa buka Google? Saya bukan gampang, pakai sebelah kamu kan ada bukan handphone pakai istri laptop. kamu, anak-anak kamu, nggak ngerti lah. Ah, Oke, sekarang makanya Pak Yusuf. makanya saya katakan kenapa kalian selalu berburuk sangka kepada orang lain. Kita tidak Bukan berburuk berburuk sangka, sangka, Pak. Pak. Ya. Dengan Bukan cara berburuk ini sangka, kalian Pak. tidak bisa membuktikan saya buka Google. Tidak Saya berburuk sendiri. sangka. Bukan, Tidak Pak. Bukan berburuk sangka, Pak. Gini, Pak. Justru Pak, saya akan begini, kalian Pak. ini takut untuk saya menjawab. Oh, enggak. Bukan. Bagaimana berburuk kalian sangka, ini? Stop dulu, Pak. Hah? Stop dulu, Pak. Ramayana. Satu-satu, Nah, Pak. justru kamu Mana? sudah menuduh saya menggunakan Satu-satu dulu. HP istri Satu-satu, Pak. saya. Satu-satu, Pak. Nah, sedangkan saya ini sendiri. Stop. Satu-satu, Pak Yusuf Dengar dulu, baru dulu, ke Pak. Bapak. Ya, silakan. Dengar dulu, Pak. Ya, bukan berburuk sangka. Karena kehadiran Bapak di sini, Bapak tidak ada profil yang jelas. Bapak punya wajah juga nggak terlihat. Gitu. Ya, Bapak kalau wajah Bapak terlihat, orang lebih mudah mengenali. Benar nggak Anda tuh dari gereja? Karena banyak yang ngaku mualaf, tapi semua keterangan mereka itu keterangan yang membohongi publik. Oh, jadi Gitu, begitu. Iya, seperti jadi itu. sekarang Coba Bapak, jadi Bapak tampilkan wajah dulu, Pak. Oh, Coba tidak perlu, tampilkan Pak. wajah Bapak dulu, saja Pak. wajahnya Supaya tidak kita tampil sama-sama kok. Ya, oke. Sama-sama enak, Pak. Coba Bapak tampilkan wajah dulu. Oh, saya tampilkan wajah. Oke, Ya, sebentar saya ke silakan. tempat terang dulu ya. Saya ke tempat terang dulu. Ya, sebentar ya. Ya, silakan. Kita uji sekarang, Pak Yusuf. Ya, Tuhan Pak. mana yang benar? Jadi, karena Kita bisa uji. Allah Subhanahu wa taala orang Arab atau Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah di dalam Kristus. Siapa Tuhan sesungguhnya? Kita tidak perlu takut sama orang muslim. Kita memberitakan kebenaran. Ribuan tahun iman kekristenan Indonesia terus dinista oleh ustadz-ustadz radikal. Ya, hampir ribuan tahun kekristenan Indonesia itu kita mengalami penganiayaan. Kita sungguh-sungguh susah untuk mendirikan ibadah. Ya, apapun yang kita lakukan di negara ini. Bentar dulu, Pak. Ya, saya berikan statement dulu. Apa yang kita lakukan di negara ini, kita memberikan yang terbaik, kita mengasihi bangsa dan negara ini. Tetapi ribuan tahun kekristenan Indonesia susah untuk mendirikan ibadah. Ibadah dilarang, dipersekusi. Ibadah dibom. Halo. Bahkan iman kita dinista Kelihatan oleh tidak jelas orang-orang muka Islam saya, ini. Pak. Nah, silakan Pak Yusuf. Ya. Coba maskernya, Pak, dilepas, Pak, maskernya, Pak. Oke, silakan. Bagaimana? Jelas? Ya, oke. Oke, jelas, Pak. Oke. Terus Ya, bagaimana? jangan di belakang lampu, Pak. Jadi agak silau, Pak, kalau Bapak di belakang lampu, Pak. Kita nggak Oh. terlalu jelas. Mau Oke. Nah, jadi mau lihat situasi rumah? Ya. Ya. Baik. Bisa lihat di atas sana gambar apa? Ya. Kita Ya. ke diskusi Bisa Pak lihat Yusuf. ini apa? Bisa lihat? Oke, baik. Oke, Pak. Ya, silakan, Pak. Oke. Jadi jelas ya, maksudnya supaya kita sama-sama enak di dalam diskusi. Ya. Ya, silakan Bapak mau sampaikan apa, Pak? Silakan. Nah, saya jadi begini. Tadi kan lagi membahas rame. Ya, saya tutup kembali ya karena di sini udaranya Silakan, agak Pak. dingin. Bisa? Silakan. Kan sudah kenal saya Boleh, kan? Silakan. Ya. Jadi tadi kan membahas mengenai kenapa kameranya Pak Monobulu ini kayak kedap-kedip ini. Kenapa, Pak? Kameranya Pak Monobulu ini kayak apa? Kilat-kilat begitu kelihatannya. Pak KC lihat gambar saya gimana, Pak? Jelas apa bagaimana, Pak? Jelas. Pak KC? Jelas Pak Yusuf. Jelas. Jelas. Jelas ya? Itu Tidak berkilat-kilat ya? matanya aja yang kedap.
Enggak, bagus. Bagus ya? Oke, oke. Oh, berarti Oke, di Pak. sini yang gangguan mungkin. Ya, oke. Silakan Pak. Pak. Ya, saya mau bertanya kepada Pak ulama muda Silakan. Ya, silakan Pak. mengenai ketuhanan. Ketuhanan yang di mana, Pak? Ya, Ketuhanan yang di mana, Pak, yang Anda tanyakan? yang di dalam Al-Qur'an. Sesuai dengan ayat-ayat yang saya sudah ketik tadi, mungkin Anda sudah nyimak ya dari tadi ya. Siapa sebenarnya Allah yang belum nyimak. Loh, kan Anda tadi dari bawah, Pak. Kamu sedang ngetik-ngetik di bawah kok. Ketika Iya, saya saya berbicara, minta Anda sudah Iya, tapi Anda sudah di ruang komentar tadi, Pak. Iya. Iya. Lanjut. Nah, terus apa yang Anda tanyakan, Pak? Penjelasan mengenai Allah di dalam Al-Qur'an tadi itu bahwa Allah Anda katakan bahwa beda dengan Allah Israel kan? Ya, saya mengatakan sangat jelas, Pak. Sangat jelas, Pak. Sebentar, Pak Abdullah. Kenapa? Ya, silakan. Karena Allah yang dikenal Muhammad itu pertama kalinya itu Robba. Dan di dalam 99 nama husna di dalam Allah yang tercatat di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Bukhari. Sebentar. Buka Google dulu Kak. Hadis Bukhari ayat 508964. Allahmu terdiri 99 nama dan tidak ada satupun yang sama dengan Yahweh yang disembah oleh orang-orang Israel. Iya. Jadi kesimpulan saya, kalau Anda mengatakan hal seperti begitu, Anda akan mengambil kesimpulan tentang ketuhanan saya di dalam Al-Qur'an dengan bla 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 menurut pendapat Anda dan dalil yang Anda tampilkan itu bahwa Allah tidak pernah kelihatan dan tidak berfirman secara langsung kepada manusia, oleh sebab itu dia tidak benar kan menurut Anda? Iya, itu kan berdasarkan Al-Qur'an, Pak. Iya, jadi kalau Al-Qur'an tetap dia membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar-benar Allah, tetapi Anda saja yang mengatakan itu bukan, bahwa itu sesembahan pagan kan? Ya, Pak Ramana sebentar, Pak Ramana. Ini karena kondisi signal, jadi saya harus close wajah dulu ya. Jadi saya karena signal di tempat kita agak kurang mendukung. Iya, tidak apa-apa. Oke, ya? Iya, tidak apa-apa oke. dulu. Oke. Jadi Betul Anda sekali. Jadi Anda kan paham mengenai Al-Qur'an. Ya kan? Silakan Pak, bicara, silakan. Nanti saya akan tanggapi. Iya. Nah, sekarang Anda mengatakan Allah Israel yang diceritakan menurut apa ya dalil yang Anda keluarkan tadi itu kan dia muncul di dalam apa gumpalan api atau bagaimana tadi apa Anda sempat singgung itu mengenai penampakan Allah Israel kepada manusia itu kan berwujud api. Benar enggak? Nabi Musa, Pak. Kepada Nabi Musa, Pak. Bahkan Allah sendiri berfirman kepadanya. Dan Allah menyatakan namanya Akulah Aku. Itu ada di dalam Al-Quran, Pak. Jadi kalau keterangan kamu simpulkan bahwa seakan-akan kamu mengatakan di dalam Al-Quran itu tidak benar, maka saya akan menyangga dengan pernyataan Al-Quran bahwa api itu hanya jin, karena jin diciptakan dari api. Karena Al-Quran berkata bahwa api itu jin itu diciptakan dari api. Jadi apa yang Anda sanggakan, Anda mengatakan bahwa itu adalah Allah, jangan-jangan itu jin. Karena jinnya berwujud api, jadi kalau nongol pada waktu itu adalah dia mengaku dia adalah Tuhan, berarti itu Tuhan bukan api. Pak Aceh, tolong bacakan surat Oke, jin. kalau Anda menyatakan sedemikian, tahu nggak di mana ayat itu yang saya ketik, Pak? Itu ada di Quran, Pak. Apakah Anda ingin menyatakan Allah yang bertemu dengan Musa itu adalah jin, Pak? Karena yang saya gunakan itu adalah Al-Quran, Pak. Justru begini, ini sudah terlalu nampak kemunafikan kalian. Kalian percaya apa yang dikatakan Al-Quran, tetapi kalian tidak mempercayai apa yang dengerin. Dengar dulu. Bentar. Hargai Oke, tamu ulama muda di sini. kita dengarin dulu dia. Hargai tamu Kita dengarin di dulu. sini. Ya. Ya, silakan.
bahwa kalian membenarkan Al-Quran yang berkata tentang kebenaran-kebenaran, kan? Tetapi kenapa kalian tidak menghina Allah yang telah menurunkan wahyu di dalam Al-Quran tersebut? Ini saya lihat ini ada suatu kemunafikan yang sangat buruk yang kalian katakan ini. Kalian mengatakan bahwa Allah di dalam Al-Quran tidak benar, tetapi kalian membenarkan apa yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, saya jawab ya. Maka Anda sebentar. Oke, silakan. Biar saya closing dengan dia, Pak Abdullah. Begitu. Silakan, Pak. Maka kalau Anda mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Quran tidak benar, maka saya katakan juga dengan statement saya bahwa apa yang kamu katakan di dalam Alkitab Tuhan muncul seperti api, itu iblis, karena iblis diciptakan dari api. Oke, bisa saya jawab, Pak. Bisa saya jawab, Pak. Silakan Pak Yusuf. Silakan Pak Ulama Muda. Dari tadi saya ngomong, Pak, begini. Di dalam Al-Qur'anmu itu Anda harus bedakan Allah yang dikenal para nabi dengan Allah yang dikenal Muhammad. Itu pernyataan saya tadi, Pak. Sesuai dengan ayat-ayat yang saya sudah ketik tadi, itulah perbedaan antara Allah yang dikenal para nabi dengan Allah yang dikenal Muhammad, Pak. Bisa lengkap nggak? Iya. Nah, itu ada perbedaan-perbedaannya, Pak. Justru di dalam Al-Quran tidak pernah membedakan antara Allah yang dikenal Nabi Muhammad dengan Allah yang dikenal Nabi Musa. Kalau tidak ada perbedaannya, sekarang Anda tunjukkan di dalam Al-Quran Allah yang dikenal Muhammad adalah Allah yang dikenal Musa, Abraham, Ishak, dan Yakub. Silakan. Bagaimana? Kalau Anda menyatakan tidak ada perbedaan antara Allah yang dikenal Musa, Abraham, Ishak, dan Yakub, sekarang Anda tunjukkan dalilnya di mana pernyataan di dalam Al-Quran, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Oh, begitu. Ya, silakan, Pak. Jadi di dalam Al-Quran dia tidak pernah menjelaskan ada beberapa Allah. Karena di dalam Al-Quran hanya berbunyi Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak membedakan Allah dalam Al-Quran. Mungkin dari dalam kitab Anda saja yang dia membedakan Allah. Itu dasar saya untuk saya mengatakan kepada Anda bahwa Allah hanya satu. Sebentar. Ya, sebentar, Pak Abdullah. Enggak, Saya paham apa yang Anda katakan itu, bahwa Anda mau Allah yang dikenali Nabi Muhammad SAW itu nongol seperti api di zaman Nabi Musa. Itu kan yang Anda cari. Oke. Saya menjawab ya. Saya akan menjawab ya. Begini, teman. Kalau kalau berbicara tentang Allah dengan orang Islam nggak nyambung, karena orang Islam itu tidak ada yang mengenal Allah, baik itu Muhammad apalagi umatnya. Tidak dijelaskan Muhammad pernah ketemu Allah, tidak pernah di Al-Quran. Ya, ini harus catat ya, bahwa Muhammad tidak pernah ketemu Allah di Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau jelaskan kepada saudara, yang ada surat jin itu Al-Quran, surat 72 itu Al-Jin. Ya, jadi kalau Anda mengatakan yang berbentuk api itu jin, benar, karena Islam itu hanya ada surat jin di Al-Quran. Jadi di Alkitab tidak ada jin, begitu ya. Iya, berarti karena Alkitab tidak bisa membedakan yang mana Tuhan yang mana jin, makanya nampak sosok api Anda sudah mengatakan itulah Tuhan. Nah, Tuhan kalian kan api, iya kan? Saya tidak menyatakan itu adalah Tuhan, Pak. Tidak. Lah, kamu kan mengatakan waktu Musa dengan Abraham ketemu Allah, dia berwujud api. Nah, waktu Musa membawa umatnya, itu kan di malam hari kan Allah menjadi tiang api. Tuhan menjadi tiang api di waktu waktu malam. Sebentar, saya luruskan ya. Kalau hanya bicara-bicara seperti ini tanpa dalil, itu anak-anak juga bisa ngarang. Jadi begini, Pak, saya kan berbicara sesuai dalil yang apa dijelaskan di dalam Al-Quran. Sebentar dulu, stop dulu kamu, Mas.
Kalau kamu bicara, kami nggak pernah potong. Tapi kalau orang bicara, dengarin dulu. Paham? Oke, silakan lanjut. Paham kamu? Ya, gitu Paham, dong. paham. Ya, Ya, lanjut. silakan. Ya, jadi gini. Kalau berbicara, saya minta kita semua termasuk saya pakai dalil. Kalau asumsi mah boleh. Anda sertakan dalil, baru kita berikan dalil. Nah, sekarang saya menanggapi Anda. Kalau Anda mengatakan, dari tadi Anda sudah diminta, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama dengan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah bangsa Israel, Allah di dalam Kristus. Apa dalilnya di Al-Quranmu mengatakan sama? Kamu mengatakan tadi tidak ada. Nah, sekarang saya tinjau dari segi iman Kristen. Dengar baik ini. Ya, umat Muslim juga yang di live chat, dengar baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Arab, tidak sama dengan Allah Elohim, Allah bangsa Israel, Allah Musa. Kenapa? Pertama, dengar baik. Ya, dengar baik ini umat Muslim yang di live chat, sama yang di room kalau ada. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah di dalam Kristus Yesus tidak pernah menjanjikan seks ada di surga. Satu the point. Yesus berkata di surga tidak ada kawin main. Dengar dulu, stop. Habis saya bicara baru Anda komentari ya. Oke. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub di perjanjian lama dan di perjanjian baru sama, tidak pernah menjanjikan seks ada di surga. Yesus berkata tidak ada kawin main di surga. Jangan kamu sesat. Sesat artinya kamu pikiranmu itu jangan iblis. Di surga itu hidup kita seperti malaikat. Kekudusan dan kesucian kita hanya menikmati hadirat Tuhan kekal sampai kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran dan di hadis menjanjikan di seks ada surga, bahkan 72 bidadari, bahkan ribuan, kata Ustaz Zulkifli, bahkan sampai ribuan, puluhan ribu, bahkan kalau mati syahid berapa puluh ribu, 36 ribu atau berapa itu. Jelas. Ingat itu, dengar baik. Yang dengarkan malam hari ini, saya Abdullah, pemuda Kristen. Allah di dalam Alkitab, Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, Allah Elohim, tidak pernah menjanjikan di surga ada seks. Itu kenajisan. Ya, itu iblis Lucifer yang mengatakan itu dari iman Kristen. Saya tidak menentang iman Anda. Paham itu semua. Itu merupakan kekejian dan kenajisan bagi Tuhan. Dia kudus dan dia suci. Tidak ada hal-hal kedagingan. Dengar baik itu. Ya, itu saja sudah meruntuhkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan Allah Elohim, Allah Yahud. Dengar baik ini semua. Ya. Kedua adalah Bapa mengutus Yesus itu menanggung dosa umat manusia. Dia menanggung kutuk semua umat manusia. Makanya ketika Yesus dia menghapus dosa umat manusia. Kristus adalah Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak Yesus bukan Tuhan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang Arab bukan Yesus yang disalib, tapi diserupakan dan dia diangkat ke surga. Bapa telah mengutus Yesus Kristus, firman-Nya telah menjadi manusia. Dia menanggung dosa umat manusia terkutuk di kayu salib, supaya saya semua kita ini yang terkutuk kita beroleh kehidupan. Jadi jelas dari dua poin ini yang merupakan jantung daripada iman kekristenan. Itu adalah berbeda Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah yang ada di Alkitab. Ya, Alkitab tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu dengar baik itu. Kalau ada silakan ambil dalil, tunjukkan di dalam Alkitab sucimu apakah sama Allahnya Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kitab suci Anda. Silakan. Jadi begini, saya tidak mengambil dari kitab suci saya, tapi saya menyangga dengan apa yang Anda katakan bahwa Allah saya sesat karena dia menjanjikan seks ya. Berarti dengar baik ya sebelum kamu komentari. Ya. Iya. Kalau ada baik-baik. Ilah, dengar baik dulu. Jadi begini. Dari segi kan, dengar dulu. Dari segi iman Kristen, saya luruskan supaya kamu paham. Dari segi iman Kristen, dengar baik ini. Saya Abdul, pemuda Kristen. Dari segi sudah bicara, saya Kristen, dengar. Teologi Kristen, kalau ada ilah lain di luar Yesus yang menjanjikan di seks ada surga, itu iblis menurut iman Kristen.
kalau ada di luar lain, silakan. Itu iman Anda. Saya menghormati itu. Silakan. Iya. Oke. Jadi Anda menyinggung masalah janji Allah tentang seks ya. Maka saya katakan, berarti kalau Anda mengatakannya menjanjikan seks itu adalah sesat, maka kalian ini di dalam kesesatan. Sebagaimana seks yang pertama diperintahkan di perjanjian lama, bermamak biaklah engkau dan penuhilah bumi. Maka Anda sudah menggugurkan apa yang diperintahkan Tuhan Anda. Kita jangan dulu berbicara di surga, kita berbicara di akhirat, di dunia dulu ya. Jadi kalau dengan saya, Anda jangan asal mengambil statement. Berarti Anda sudah mengutuk Tuhan Anda sendiri. Karena yang memerintahkan seks itu bukan hanya kami. Tetapi sebagaimana Allah menjadikan Adam dan Hawa, dengan Allah berfirman, bermamak biaklah engkau dan penuhilah bumi. Itu perintah. Udah Itu kan perintah. Ya berarti Anda sudah mengutuk Tuhan Anda sendiri. Bahwa yang menjanjikan seks ya, itu adalah penyesatan. Lah ini baru janji, kamu sudah mengatakan penyesatan. Lah ini perintah di dalam perjanjian lama. Untuk bisa kamu itu lahir harus melalui hubungan. Nah, kita kembali kepada surga. Nah, surga itu kan tempat kenikmatan. Ya. Silakan. Bagus. Nah, kamu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an dan di apa Allahnya Israel itu beda. Nah, nyata-nyata Tuhan Anda saja dengan Tuhan orang Israel beda. Karena Tuhan orang Israel tidak diperanakan, tetapi Tuhan Anda diperanakan. Ya silakan, terus lanjut Mas. Nah, silakan Anda sanggah. Hah? Saya tanggapi begini. Gak usah jauh-jauh. Silakan Pak Kacik. Ya, begini Mas Raja, jangan jauh-jauh. Ya. Saya tanya aja. Saya jangan jauh-jauh. Saya tanya Anda aja. Anda sudah kenal Allahmu belum? Dengan cara apa? Alhamdulillah dengan iman saya kenal. Karena apabila sesuatu hal yang sudah terlihat, untuk Pak apa Isuk, mau beriman? Pak Isuk, maaf. Nggak berbobot Pak ini. Saya jujur, saya mohon maaf ya. Saya minta Jadi maaf begini, sama kalian Anda. mau yang berbobot itu yang mengikuti apa mau kalian. Ya, kenapa begitu saya menyerang sisi ketuhanan kalian? Kalian malah mengatakan saya tidak berbobot. Ya, silakan Pak Rahmana, silakan Pak. Ya, kalian selalu membedakan antara Tuhan Israel dengan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Begini. Tetapi Jangan terlalu sabar Pak Kacik. Sabar Pak Kacik, ini waktu saya. Tadi kan bilang kalau ada yang berbicara jangan dulu potong kan? Iya. Silakan Mas, silakan. Santai Mas, silakan. Sedangkan antara Yesus dengan Tuhannya Israel berbeda. Di mana di perjanjian lama Tuhan dilahirkan? Kasih saya buktinya. Kalau tidak ada buktinya di dalam perjanjian lama, maka kalian ini pembohong. Suatu perbedaan antara Tuhan Israel dan Tuhan Yesus kalian. Tuhan Yesus dilahirkan, Tuhan Israel tidak dilahirkan. Tuhan yang di Al-Quran tidak dilahirkan. Sekarang saya ambil merujuk di antara kitab kamu. Nah, jadi sekarang bedanya deh. Jadi nah sekarang Anda, sama bagaimana antara Tuhan Israel dengan Tuhan yang ada kalian sembah? Yang sebagaimana kalian sebutkan bahwa itu adalah Yesus itu adalah Tuhan Israel. Ada bukti nggak di dalam perjanjian lama Tuhan Israel itu dilahirkan? Saya minta buktinya. Kalau nggak berarti kalian ini omong kosong. Nyatanya Tuhan kalian dengan Tuhan Israel beda. Sekarang kan jam silakan Pak Kacik tanggapi, silakan Pak Kacik. Begini, jangan usah jauh-jauh lah. Nggak usah jauh-jauh, dekat-dekat aja. Kalau Anda memang benar menyembah Allah dan yang menyembah Yesus itu salah, tolong tunjukkan Allah yang Anda sembah. Apa? Kenapa menghadap ke barat? Kenapa menghadap ke batu? Coba tunjukkan Allah yang Anda sembah itu apa sebenarnya. Jelaskan di sini ya. Jadi begini Pak Kece, saya paham bahwa Allah mau bahwa kamu mau saya tunjukkan Allah di dalam Al-Quran itu seperti apa. Itu kan tujuan Anda kan? Iya, terus. Nah, ada satu poin yang bisa Anda jelaskan, saya akan jawab apa yang Anda minta. Bisa nggak? Ada. Katanya Allah itu wujud. Iya. Katanya Allah makanya, itu
Iya, makanya tolong Anda jelaskan, malaikat siapa namanya yang memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus di saat dia ketakutan? Siapa namanya? Pak Yusuf, boleh tampilkan kisah para rasul 3:13, Pak, supaya orang ini tidak berdusta dan bertakia bahwa di perjanjian saya tidak lama berdusta itu. dan bertakia. Dengar dulu sebentar Mas. Saya akan berikan pemahaman kepada silakan. Anda. Ya, saya Abdullah mengasihi Anda ya Mas ya. Anda tidak mengerti. Alhamdulillah. Dalam arti jangan juga kalian Dengar dulu tersinggung dengan kata-kata kasar saya ya. Pak Yusuf boleh itu boleh ditampilkan Pak kisah para rasul 3:13. Sudah Pak, sudah di layar Pak. Oke, saya bacakan ya teman-teman ya. Yang siapa tadi namanya ini Pak yang Islam ini? Rahmana. Siapa nama Anda? Raja. Oke, Ramana ya, saudara Ramana ya. Yesus itu adalah Allah. Dia sudah ada dari kekekalan sampai kekekalan. Nanti saya berikan dalil sangat banyak sekali. Saya lebih senang kalau ditunjukkan firman Tuhan. Ya, tenang dulu ya Mas. Saya berikan gambaran kepada Anda supaya bisa memahami. Tapi saya mengerti dan memahami. Anda tidak mengerti karena Anda tidak beriman di situ. Oke, saya berikan sedikit aja supaya bisa memahami. Kisah para Rasul 3:13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Ya, tadi saya hampir puluhan kali berkata Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Ya, jadi Wahyu 1 pasal yang ke-8 Pak Yusuf. Boleh disampilkan Pak. Ini Wahyu 1 ayat 8 ya. Ya, betul. Ya, jadi anak ini tidak mengerti Yesus itu hanya ada di perjanjian baru ya. Yesus berkata seperti ini ya Mas Rahmana, aku adalah Alfa dan Omega. Kamu tahu arti Alfa dan Omega? Apa artinya Alfa dan Omega? Tahu. Yang awal dan yang akhir. Ya, dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Dari kekekalan sampai kekekalan. Ya, paham itu ya. Hanya Tuhan pencipta langit dan bumi. Dengar dulu Mas, jangan dijawab dulu. Nggak usah dijawab, nggak usah dicelutup Mas. Hanya Tuhan pencipta langit dan bumi yang berkata, aku Alfa dan Omega. Gak ada, malaikat pun enggak. Ya, Muhammad pun tidak, Abraham tidak. Ya, Musa tidak, Sulaiman tidak. Nabi yang Anda kenal itu semua yang 26 itu sampai Nabi Muhammad tidak. Karena Allah, Tuhan pencipta langit alam semesta lah yang berkata, akulah Alfa dan Omega. Malaikat tidak bisa. Ya, penghuni surga tidak bisa siapa semuanya. Apalagi iblis, apalagi Muhammad. Ya, firman Tuhan Allah. Jadi Yesus itu Alfa dan Omega sekaligus juga firman Tuhan Allah. Ini sama dengan Yohanes 1 pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman Allah. Makanya dikatakan tadi dalam kisah para rasul itu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Jadi jelas. Jadi dia sudah ada di perjanjian lama Mas. Yang dikatakan lagi, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Tolong dimut dulu. Tolong dimut dulu. Abdullah, kamu baca lagi di Ya sebentar. Ya sebentar. Baca lagi di. Saya teruskan dulu. Sebentar Saya teruskan, Pak. Para mana? Ya. Pak ulama muda, mic-nya agak ini Pak. Ya Pak Ramana ya. Saya jelaskan ya Mas ya, supaya kamu bisa mengerti. Ya. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi dia yang ke belakang, yang sekarang dan yang akan datang. Dia dari kekekalan sampai kekekalan. Ya. Yang paling penting lagi ini, ya. Yang maha kuasa. Jadi Yesus berkata, aku yang maha kuasa. Kalau ada orang muslim, Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha kuasa. Nah, Yesus mengklaim dirinya bahwa saya adalah yang maha kuasa. Pernahkah malaikat berkata aku yang maha kuasa? Tidak. Pernahkah Adam, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Sulaiman, Hizkia, Salomo berkata, Muhammad, Nuh berkata, aku yang maha kuasa? Tidak. Jadi Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Jadi kalau Anda berkata tadi bahwa Yesus tidak ada di perjanjian lama, itu sudah ada Mas.
Ya, makanya Yesus berkata di dalam kitab Yohanes, aku sudah ada sebelum Abraham ada, kata Yesus. Nanti saya tunjukkan ayatnya, Mas. Ya, jadi Yesus itu yang awal dan yang akhir. Dia dari A sampai Z. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, yang kedua, Mas Rahmana, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Adakah malaikat manusia yang berkuasa mengampuni dosa manusia? Tidak ada. Hanya Tuhan pencipta langit alam semesta yang berkuasa mengampuni dosa manusia. Ya, sekalian saya menginjili nih sama orang-orang di live chat ini, orang muslim. Ya, jadi Yesus itu ya bukan ada di perjanjian baru. Dia sudah ada dari kekekalan sampai kekekalan. Makanya kekristenan Tuhannya itu sedikit kompleks. Ada namanya Tritunggal. Ya, Tritunggal itu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kami tidak menyembah Allah tiga, tapi satu. Tapi di dalam kesatuannya dia memiliki tiga pribadi. Itulah yang membedakan bahwa kekristenan itu berbeda dengan agama-agama yang lain. Itu loh ya Mas ya. Tapi saya memahami Anda tidak mengerti karena Anda tidak mengimani. Kalau ada waktu, mungkin barangkali kita ada waktu, saya akan sharing kepada Anda memberikan jadi begini, who is the Jesus? Saya sanggah pernyataan Anda. Sesuai dengan dalil yang Anda kutip tadi kan, Anda berkata bahwa nenek moyang kami telah memuliakan hambanya, ya, yang ditolak di hadapan Pilatus kan? Ya, silakan Mas. Iya. Siapa yang dimuliakan itu? Yesus atau siapa? Yesus. Nah, maka alhamdulillah kamu sudah membuktikan bahwa Allahnya Israel dan Yesus beda. Karena Yesus dimuliakan oleh nenek moyang, yaitu Allah orang Israel. Ya, oke, saya paham dan itu adalah dan Anda tidak mengerti. Ya, begitu. Bukan tidak mengerti, tetapi sesuai dengan apa yang Anda katakan. Ya, bahwa apabila sesuatu hal yang dimuliakan oleh hal lain, ya maka saya sanggah dengan ayat-ayat Alkitab ini sendiri ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah engkau iblis, sebab ada tertulis, ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah engkau berkenan." Apabila Anda berkata dengan diri Anda, apakah Anda bisa mengatakan Dia? Toh kalau di sini Yesus berkata bahwa engkau harus menyembah Aku Tuhan Allahmu, maka pantas Anda mengatakan bahwa Allahnya Israel dengan Allahmu sama. Tetapi kalau Anda mengambil apa yang tertulis di dalam Alkitab, sabar, ini waktu saya. Mengambil apa yang tertulis dalam Alkitab, maka Tuhanmu adalah utusan Tuhannya bangsa Israel. Sudah, Mas. Sudah? Iya, karena kamu sudah membuktikan bahwa sesungguhnya Tuhanmu adalah hamba yang dimuliakan di hadapan Pilatus. Lanjut, Mas. Oke, lalu saya, ayat lain saya berkata, boleh tanggapi? Oh, silakan. Lalu ayat lain berkata, ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu." Itu bahwa Dia Esa, bahwa Dia tidak ada lain kecuali Dia. Ini percakapan antara Yesus dengan orang Israel, ahli Taurat itu. Jadi benar, ayat yang kamu kutip tadi, kamu sudah membantu saya untuk membuktikan bahwa Tuhan kalian, Ia adalah utusan dari Tuhannya orang Israel. Ya, ini tertulis ya, ini punya data. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Ya. Di Injil Yohanes 12 ayat 49, sebab aku berkata kepadamu, bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Di ayat lain berkata, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Inilah hidup yang kekal. Ya. Sabar. Itu yaitu cukup, bahwa Pak Kades, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus. Jadi dengan ayat yang tadi kamu ambil di perjanjian lama, alhamdulillah sudah membuktikan bahwa ternyata Tuhan kalian beda dengan Tuhan orang Israel. Kalian menyembah utusan Tuhan orang Israel. Oke?
Oke, benar. Oke, Cuman oke, suara saya. Jadi eh, ini kenyataan itu kalau- sakit Pak. Kenyataan itu sakit Pak. Pak Kacek, Kalau- silakan Pak Kacek. Kepanjangan dia. Yuk silakan Pak Kacek. begini, saya mau bicara benar bahwa Yesus itu kan komunikasi dengan Bapa. Yesus itu berbicara dengan Bapa, benar kan? Ya. Apakah ada Muhammad berbicara langsung dengan Allah? Ya. Apakah ada Muhammad berbicara langsung dengan Allah? Karena setahu saya waktu di Islam 36 tahun, Muhammad tidak pernah menerima wahyu langsung dari Allah, tapi Allah melalui Jibril. Melalui Ya, Jibril kan? seperti kelahiran Yesus kan melalui Gabriel juga kepada Maria. Tidak, Yesus berbicara langsung dengan Tuhan. Karena dia adalah Iya, Tuhan. tetapi Yesus lahir kan perantara Maria juga. Kalau masalah lahir itu tentang proses kuasa Tuhan. Jadi Ya iya. Tuhan bisa menjelma, tapi Allah tidak bisa. Jadi Ingat, Tuhan tiga. pakai perantara lo turun Jangan. ke bumi. Wahyu Mas, pakai perantara, Mas, kamu bantah Mas, Tuhan Mas, pakai perantara. Mas, turun ke halo, bumi. Mas, Kamu Mas. Dulu, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Kamu ini tadi sudah sepakat kita ya. Jangan dipotong, Mas. Silakan Pak Kacek. Jadi soal proses rencana Tuhan tidak perlu diatur oleh manusia, paham ya? Karena Tuhan Maha Kuasa, mau jadi apa, lewat mana itu terserah Tuhan. Hak prerogatif Tuhan. Tidak perlu harus mengikuti aturan manusia. Jelas ya. Abu Para dia. mana-mana nih, Pak Abdullah juga putus. Ini udah hilang. Suara saya udah bagus nggak? Tetap Agak masih gangguan. double. Ya. Agak ini. Gangguan. Tolong diperbaiki dulu. Nah, sudah kita lihat ya pemirsa betapa liciknya dikik ketika mereka sudah merasa terpojok dan malu gitu ya. Ya sekian pemirsa ya. Kita saksikan lagi nanti pada episode yang akan datang betapa dipermalukan ini channel Bapak Yusuf Manubulu ini ya.